Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa puasa itu, ikhwan, itu terbagi menjadi tiga. Puasa itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan puasa awam, yang disebut dengan puasa umum. Ya, orang awam lah berpuasa. Lah puasanya orang awam ini hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat saja. Jadi kalau antum puasanya hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat, tidak melakukan hubungan suami istri, berarti puasa antum itu hanya sekedar puasanya orang awam. Ya. Kenapa? Nanti penjelasannya. Yang kedua, ada puasa orang-orang saleh yang disebut dengan saumul khusus, namanya puasa khusus. Lah puasanya orang-orang saleh ini bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu dia tahan matanya tidak memandang yang haram, dia tahan telinganya tidak mendengar yang haram, dia tahan otaknya tidak memikirkan yang jorok-jorok, dia tahan tangan dan kakinya tidak bergerak ke tempat yang haram, dia tahan lisannya untuk tidak bicara kecuali yang santun. Ini baru puasa orang-orang soleh namanya. Berarti puasanya bukan yang sekedar menahan lapar, dahaga, dan syahwat saja, tapi lebih daripada itu, dari ujung kepala sampai kaki dipuasakan sama dia. Bisa enggak ya? Kalau antum bisa melakukannya, berarti antum naik dari puasa orang awam menjadi puasa orang-orang soleh. Kemudian paling puncaknya ya, saum khususil khusus namanya, atau akhosul khusus, lebih khusus lagi. Ini bukan puasanya orang soleh, ini tingkatnya puasanya para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah dari kalangan muqarrabin. Itulah puasa luar biasa, bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan dahaga, nahan syahwat, pandangan dijaga, lisan dijaga, telinga dijaga, kaki dijaga, tangan dijaga, otak dijaga, tapi lebih daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih membahas tentang Ramadan, karena memang satu pekan lagi kita sudah masuk Ramadan. Dan pembahasan di malam ini kita akan membahas 10 perkara yang bisa mengurangi pahala puasa, dan 10 perkara yang bisa menjadikan puasanya ditolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa ini banyak sekali keutamaan. Kalau seandainya keutamaan yang begitu banyak yang ada pada puasa itu, tiba-tiba kemudian puasanya dikurangi pahalanya atau bahkan sampai ditolak, maka sangat rugi sekali. Sebelum saya menjelaskan pembahasan kita di malam hari ini, mengingatkan saja tentang fadlus siyam, keutamaan puasa secara singkat. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang sangat mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, semua amalan ibadah itu diberikan kepada hamba-hambanya, atau terkadang satu ibadah itu dibagi dua, sebagiannya untuk hambanya dan sebagiannya untuk Allah, seperti sholat umpamanya. Tetapi puasa ini tidak demikian, karena Nabi SAW mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, dinisbatkan kepada Allah, dan aku yang akan membalasnya.
Setiap perkara yang dinisbatkan kepada Allah maka menjadi mulia perkara itu. Seperti Baitullah, rumah Allah. Makanya Ka'bah itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga puasa, ketika dinisbatkan kepada Allah maka puasa itu amalan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Satu saat berbuka dan satu saat berjumpa dengan Rabbnya. Dan itu berdasarkan hadis Rasul, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, saat berbuka dan saat kelak berjumpa dengan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa memiliki keharuman dalam mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu khufu fammis shaim atyab indallahi min rihil misk. Bahwa mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Yang nomor 4, Allah Subhanahu wa taala siapkan satu pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa, yang disebut dengan babur rayyan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan rayyan, yang khusus orang-orang yang berpuasa saja yang masuk. Kemudian yang nomor 5, satu hari berpuasa kalau diniatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan wajah kita 70 tahun perjalanan dari api neraka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim ataupun 70 tahun perjalanan. Itu satu hari. Antum puasa Ramadan 30 hari atau 29, kalikan saja. Kemudian juga yang nomor 6, bahwa puasa itu junnah, benteng dari kita dengan api neraka. Dan itu berdasarkan hadis Rasul, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal kitab. Puasa itu benteng kita dengan neraka seperti seseorang membentengi diri dengan baju perang atau tameng saat berperang. Kemudian yang nomor 8, puasa sendiri bisa memberikan syafaat bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima. Al-Qur'an dan puasa akan menjadi syafaat bagi para pelaku keduanya, baik yang membaca Qur'an atau yang berpuasa. Kemudian yang nomor 9, puasa sendiri adalah seafdal-afdalnya amal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah Al-Bahili, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'unillahu bi, perintahkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku di sisi Allah. Maka Rasul mengatakan, alaika bisyam, puasakan. Menunjukkan apa? Amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 10, puasa ini penyebab orang mendapatkan satu kamar yang indah di surga. Kamar kaca yang nampak dari luar dan juga dalamnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghuraf. Di surga itu ada kamar. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Nampak dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Maka seorang Arab Badui berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar indah di surga itu? Maka Rasul mengatakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bagi orang yang lembut ucapannya, bagi orang yang suka membantu fakir miskin dengan memberi makanan kepada mereka, dan bagi orang yang berpuasa, serta orang yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Cukup 10 perkara ini saja sebenarnya sudah bisa merangsang kita ini untuk semangat ibadah puasa. Kalau kita mau rinci banyaklah. Saya ambil 10 saja. Lah di sana masalahnya ada 10 perkara
yang kalau antum lakukan bisa berkurang tuh pahalanya. Bukan hanya berkurang, boleh jadi tidak ada dapat pahala sama sekali. Jadi dari pagi antum menahan lapar dahaga, menahan syahwat yang sangat berat itu yang tidak ada apa-apanya. Lalu buat apa nahan lapar, dahaga, nahan syahwat kalau sudah lelah letih tiba-tiba nggak dapat apa-apa? Ibarat antum kerja sama saya nggak digaji jadinya. Dan antum mau kerja nggak digaji kan? Tak mau juga. Orang nggak digaji saja sakit hati gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja. Karena begini ikhwan, terkadang ibadah itu secara hukum sah-sah saja kalau dia mendatangkan rukun dan wajibnya. Secara hukum puasanya sah, tidak perlu qadha. Tetapi secara pahala dia nggak dapat pahala. Sama seperti Umar bin Khattab ketika duduk-duduk bersama putranya Ibnu Umar di Arafah. Kemudian melihat ribuan jemaah haji yang datang dari mana-mana. Maka Ibnu Umar mengatakan, alangkah banyaknya orang-orang yang datang untuk haji wahai abi, wahai bapakku. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, memang yang haji banyak, tetapi yang diterima Allah itu sedikit. Yang haji memang banyak, tapi yang diterima Allah itu tidak banyak. Karena kebanyakan orang-orang haji itu terkadang dari niat saja sudah salah kan gitu. Pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haja, macam-macam kan itu. Intinya bahwa boleh jadi sah-sah saja hajinya, tapi pulang nggak ada apa-apa kan, rugi jadinya. Nah, habis modal banyak, jual sawah, jual kebun, jual rumah, nabung bertahun-tahun gitu ya. Pengen haji pulang tak dapat apa-apa. Maka dalam puasa pun bisa saja terjadi seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan rubba shaimin laisa lahul jazaa illal ju'i wal 'atsyi. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Percuma saja puasanya. Lah kita akan sebutkan apa saja perkara yang menyebabkan berkurang puasa ataupun pahala puasa atau bahkan menghilangkannya. Yang pertama disebutkan para ulama, musyahadatun nisa al-mutabarrijat. Ketika antum berpuasa, antum banyak menyaksikan wanita-wanita yang tabarruj. Atau dengan kata lain, ketika berpuasa mata antum jalalatan, memandang aurat-aurat yang bukan muhrimnya. Maka ini juga hati-hati, karena di zaman sekarang kalau orang tidak hati-hati, lebih banyak tinggal di masjid atau mungkin di rumah, lebih banyak keluyuran, maka ini bisa mengurangi argo pahala selama puasa. Karena di tengah-tengah kita ini orang yang menutup aurat tidak lebih banyak daripada orang yang membuka aurat. Di mana coba tempat antum tidak mendapatkan wanita yang betul-betul membuka auratnya? Hampir tidak ada. Di jalan ya ketemu, di pasar ya ketemu, di mall ya ketemu, di tempat pekerjaan antum juga ya ada gitu ya. Apalagi antum jadi manajer, sekretarisnya pula di samping, mungkin stres lah puasanya ya. Jadi akan sulit gitu ya. Makanya kenapa usahakan dalam berpuasa itu ada amalan yang bisa mencegah itu, yang disebut dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa. Cuman kalau ketulusan jadi apa-apa. Kalau pandangan pertama tak sengaja tidak ada masalah, tapi lekas ditundukkan. Tapi kalau dalam pandangan pertama tidak sengaja tiba-tiba dilama-lamakan, nah itu lain cerita. Nampak tadi tak cantik, diperhatikan, wah cantik juga katanya. Makin pula habis ngeluarin handphone dipoto lagi. Nah, ini masalah lagi. Tapi di dunia nyata tidak bisa dihindarkan. Di dunia maya juga sama. Apalagi saya yakin setiap antum tidak mungkin tidak punya handphone, tuh pasti punya handphone. Dan handphone di zaman sekarang nggak sama dengan handphone di zaman dulu kan, handphone jadul yang kalau disentuh pun tidak berubah-berubah. Hampir semua handphonenya kalau disentuh pasti sentuh semua. Macam-macam iklan di situ kan. Apalagi hobi kita ini YouTuber, ini TikToker atau apa lagi. Makin parah kan itu ya. Maka sebaiknya bahasa Jawanya prei lah. Sudah. Ramadan ini kurangin nonton handphone itu. Kadang-kadang kita ini godaan dari handphone ini jauh lebih besar dibandingkan dunia nyata. Fitnahnya itu lebih besar ya. Maka ini bisa mengurangi pahala masalahnya. Ini yang pertama. Apalagi yang melihat aurat saja mengurangi pahala, apalagi wanitanya yang sedang berpuasa sengaja buka aurat. Nah, itu lagi lebih parah lagi. Maka mak-mak ini
Hati-hati kasih tahu saudaranya yang masih buka aurat gitu. Kemudian yang kedua, ya memang melihat aurat itu tidak batal puasanya, tapi ngurangi pahala masalahnya. Yang kedua, termasuk juga berkhalwat dengan wanita-wanita ajam. Berkhalwat terutama anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda harusnya di bulan Ramadan itu jauh-jauh gitu ya. Malah kesempatan pula ngabuburit berdua, ini kan masalah ini kan. Nah ini jelas itu ya, maksiat dan mengurangi juga ibadah pahala puasa. Kemudian yang ketiga, az-zab wa syatmu binasaim. Tidak bisa menjaga lisan sehingga dia mencaci dan memaki. Mencaci dan memaki ini mengurangi pahala puasa. Karena Nabi SAW mengatakan fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfath yauma idzin wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kata Nabi SAW, apabila di hari puasa salah seorang di antara kalian, fala yarfuth yauma idzin, ingat jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Ya kata-kata kotor ya menghina, mencaci, memaki, itu kan kata-kata kotor. Itu sudah jelas ada dosanya kan, mengurangi pahala. Seandainya ucapan itu yang keluar tidak mengandung dosa sekalipun, hanya dalam bentuk teriak-teriak saja, itu pun tidak boleh. Makanya Rasul mengatakan wala yaskhab, jangan suka teriak-teriak lagi puasa itu. Jadi kurangi teriak-teriaknya ya. Apa susahnya ngomong dengan volume rendah gitu? Kenapa mesti dikencengkan, uratnya mesti berdiri semua kan itu ya. Teriak-teriak saja tidak boleh dalam puasa itu. Antum pedagang gitu, teriak-teriak gitu. Nah, kurangilah volumenya. Ini saja bisa mengurangi gitu ya saldo pahala puasa. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang di dalamnya ada kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi di sini. Kalau salah seorang di antara kalian sabahu, ada yang mencaci kita, au qatalahu, atau ngajak berantem dengan kita, katakan kepada orang yang mencaci, memaki dan mengajak berantem itu, faqul ini imru'un shaim, saya lagi puasa. Bukan saya tidak mau melayan kamu, tapi saya lagi puasa masalahnya. Malas gitu ya. Jadi sekali lagi jangan dilayan. Apakah di dunia nyata atau di dunia maya? Karena sekarang ini perdebatan kadang-kadang di dunia maya yang banyak kan itu. Terutama antum satu di antara sekian netizen yang suka komen. Orang-orang di grup gitu ya, antum paling hebat pula di situ. Nggak usah, sudah kurangi komentar saja. Di Ramadan ini takut jadi perdebatan kan itu. Karena jangan dilayan, katakan saya lagi puasa. Ya. Kemudian yang keempat, at-talafud bi alfadhin nabiyatin bisababiz zihan. Ulama mengatakan terkadang lafaz-lafaz yang keluar karena sebuah hal yang menjengkelkan, seperti antum di jalan, naik motor macet gitu ya. Atau naik mobil kok macet kali kadang-kadang terlontar tuh kalimat-kalimat yang tidak sadar kalimat-kalimat itu mengandung dosa. Sialan ini motor ini lewat kok tak punya mata. Kadang-kadang kan apain lah antum ngomong gitu kan ya, pokoknya ada motor di samping, knalpotnya knalpot racing, bron kan itu ya, keganggu antum ya. Tiba-tiba antum ngomong tak apa ngomongnya kan, oh dasar begini begono kan itu ya. Itu kalau bisa kurangi. Justru nikmati saja, kalau macet nikmati saja. Karena lagi puasa masalahnya ya. Kalau di luar Ramadan ya mungkin kita bisa tegur lah. Maka ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian yang nomor 5, al-ghibatu wan namimah, ini sudah jelas. Ghibah dan namimah ini sudah jelas, sudah stop lah. Terutama ibu-ibu yang di atas ya, kalau Ramadan itu stop ghibah, stop namimah. Karena walaupun tidak bisa tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi saldo pahala puasa. Kemudian yang ke-6, al-kalam as-su', ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk ya macam-macam, kadang-kadang umpat-umpat orang, ya biasalah di masyarakat gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak suka keluar kata-kata binatang, itu kata-kata buruk. Itu bisa mengurangi pahala puasa. Makanya kalau puasa itu lebih banyak diam saja lah, tidak usah banyak ngomong. Kemudian syahadatuz zur fi Ramadan, melakukan persaksian palsu di bulan Ramadan. Ketika puasa jadi saksi di pengadilan, dusta pula dia ngomong. Nah, ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Ya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi saldo pahala puasa. Kemudian yang nomor 8, musyahadatul aflam, menyaksikan film-film, sinetron-sinetron, sandiwara-sandiwara yang ada di media. Kadang-kadang ada orang itu ingin ngabisin jam karena lama puasa, sengaja cari film gitu ya,
film barat atau film apa gitu. Kemudian ditonton kan, bisa sampai 2 jam itu. Nanti 2 jam selesai, cari lagi judul lagi. 2 jam lagi, 4 jam tuh. Cari lagi, atau duhur kan itu. Kadang-kadang nggak sadar ikhwan. Harusnya saat berpuasa kan banyak ibadah yang harus dilakukan kan, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa macam-macam. Terkadang karena sudah ada handphone ini, entah apa yang dilihat ya. Kemudian juga yang nomor 9, an-naumu naharan was-sahru lailan. Kalau di malam hari dia terbangun, sengaja tidak mau tidur, nggak mau tidurkan, karena siangnya dia pengen tidur lama, biar puasanya tidak terasa gitu. Coba kalau antum habis subuh tidur gitu ya, bangun zuhur, kan masih ngantuk tuh, sholat zuhur tidur lagi, bangun asar, kan itu ya. Nanti habis asar bangun kan sebentar aja tuh puasa itu. Itu pun langsung ke pasar kaget tuh, cari bukaan. Subhanallah. Memang tidur itu tidak ada hukumnya ikhwan. Tetapi antum menghabiskan waktu dari pagi sampai sore tidur itu, apa aktivitas antum di situ coba? Enggak menambah pahala kan gitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan melemaskan puasa, melemaskan badan saat puasa, bukan makin sehat tidur itu. Ini juga bisa mengurangi saldo pahala. Ya. Kemudian yang nomor 10 yang terakhir al-kadhib, dusta. Maka ini yang paling banyak, hati-hati, jangan suka copy paste, share sana sini di grup, apalagi kalau sudah cerita tentang tahun politik nih sekarang nih kan, tahun politik kan macam-macam orang itu komentar. Entah iya entah benar, namanya tahun politik. Kadang berita-berita ini tidak jelas. Kadang-kadang antum main copy paste share gitu ya, atau antum pula di situ komentatornya. Maka sebaiknya hindari perkara-perkara seperti itu, karena bisa mengurangi pahala puasa. Ini 10 perkara yang disebutkan para ulama bisa mengurangi pahala puasa. Tapi yang lebih parah lagi, ini 10 dosa yang kalau antum lakukan tidak akan diterima puasanya. Mau jungkir balik antum puasa, nggak akan diterima puasanya. Ini 10 orang. Siapa mereka? Yang pertama, al-musyriku billah. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi puasa antum datang ke dukun. Lagi puasa kemudian antum percaya sama tangkal, jimat, keleni gitu. Atau datang ke kuburan minta-minta pula di kuburan. Maka orang yang berpuasa kalau dia melakukan kesyirikan, ditolak puasanya. Karena syirik itu membatalkan amal. Ini yang pertama. Yang kedua, munafik. Amalan orang-orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Maka orang-orang yang zahirnya berpuasa tapi hatinya menyembunyikan kekufuran, tidak akan diterima puasanya. Maka hindari selama Ramadan sifat-sifat nifak tadi. Apabila bicara dusta, apabila dikasih amanah dia khianat, apabila bertengkar dia curang, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Nabi SAW yang mengatakan, inna awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat, salatuhu, salatnya. Fa in saluhat salatuhu, saluha sairu amali. Wa in fasadat salatuhu, fasada sairu amali. Kalau baik salatnya, baik semua amalnya. Kalau jelek salatnya, jelek pula seluruh amalannya. Padahal dia salat loh. Orang ini salat, cuman salatnya tak bagus. Itu saja menjadikan amal yang lainnya dianggap tak bagus. Apalagi jelas-jelas meninggalkan sholat. Karena aneh di bulan Ramadan ini ikhwan, ada orang-orang yang setahun lebih tidak pernah sholat, tapi kalau Ramadan puasa pula dia. Kalau kita tanya, Bapak ngapain puasa, sholat pun tidak katanya. Apa jawabannya? Janganlah, saya sudah tak sholat tak puasa pula Ustaz. Nah double nanti dosanya katanya. Justru kalau anda puasa dan tidak sholat, ditolak puasanya, nggak akan diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat itu bisa kufur, dan amalan orang kafir itu tidak diterima. A'maluhum karamadin istadat bihir rih. Amalan mereka seperti tumpukan debu di hempas angin, nggak ada apa-apanya. Maka orang yang meninggalkan sholat, sama sekali tidak sholat kemudian puasa, ditolak tuh puasanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ustadz dia sholat tapi jarang-jarang ya. Kadang seminggu itu kayak puasa Daud Ustaz, Senin sholat, puasa pula tidak. Nanti Rabu sholat, Kamis pula tak sholat. Macam puasa Daud sholatnya itu ya. Duhur sholat, asar tidak. Maghrib sholat, Isya pula bablas gitu. Apalagi subuh, ngorok kan gitu.
Ulama mengatakan kalau seandainya orang itu lebih banyak meninggalkan sholat dibandingkan melakukannya, ijma' kufur. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man taraka salata jumlatan faqad kafara ijma'an. Siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukannya, kufur secara ijma', ditolak puasanya. Kan ada tuh orang-orang yang sholat itu seminggu sekali nunggu Jumat saja. Bahkan yang lebih parah itu nunggu setahun sekali, Idul Fitri dan Idul Adha saja, karena malu juga kalau tak sholat. Ya. Maka barang siapa yang lebih banyak meninggalkan sholat dibandingkan melakukannya, ditolak puasanya. Tapi kalau banyak melakukan sholatnya, sekali-kalilah karena malas dia meninggalkan sholat. Lihat, bagi ulama seperti Syekh Nasiruddin dan Albani rahimahullah ta'ala yang mengatakan tidak kufur karena meninggalkan sholat karena kemalasan selama dia meyakini kewajibannya, ya berharap saja diterima sholatnya. Tapi bagi ulama yang keras meninggalkan sholat satu kali kafir yang nggak diterima, ya. Maka hati-hati orang yang meninggalkan sholat. Ini yang keempat. Yang kelima, keenam dan ketujuh ini disebutkan dalam satu redaksi hadis. Nabi SAW mengatakan, salasatun la yakbarullahu lahum sarfan wala adlan. Kata Nabi SAW, 3 manusia tidak akan diterima baik amalan wajibnya atau amalan sunnahnya ditolak. 3 orang ini gak akan diterima. Antum mau melakukan amal wajib, antum mau melakukan amal sunnah, gak akan bakal diterima bagi 3 orang ini. Pertama, aqun liwalidayhi, anak yang durhaka dengan orang tua, tidak akan diterima puasanya, ditolak sama Allah sampai dia minta maaf sama orang tua. Yang kedua, al-mannah, orang yang menyebut-nyebut pemberian sedekahnya. Dia bersedekah tapi dalam rangka menyakiti orang yang antum berikan sedekahnya. Kau ini kalau enggak aku yang tolong, kau sudah kere, kau sudah jadi gelandangan, kau sudah di lampu merah sana. Kita tidak orang kan itu ya. Maka manan ini orang yang menyebut-nyebut pemberian walaupun puasa ditolak puasanya. Kemudian yang ketiga, al-mukadzdzab bil qadar, mendustakan takdir. Enggak terima dengan takdir dia. Ya Allah, kenapa aku terus miskin? Kenapa si fulan kaya? Ya Allah, kenapa anak saya sakit? Si fulan kok sehat-sehat anaknya. Ya Allah, kenapa usaha saya gulung tikar, si fulan petang-petang tikar, umpamanya seperti itu. Enggak terima dengan takdir dia, ya. Maka orang yang tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla, tidak redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla, ditolak puasanya, enggak akan diterima. Maka hati-hati nih. Berarti yang nomor 5 yang akan ditolak puasanya adalah orang yang durhaka dengan orang tua. Yang nomor 6, orang yang ditolak puasanya adalah orang yang manan, menyebut-nyebut pemberian kepada orang lain. Dan yang ketujuh, orang yang ditolak puasanya adalah orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendustakannya. Ini hati-hati yang nomor 7. Yang nomor 8, al-mustahzi biddin, orang yang mengolok-olok agama. Orang-orang yang mengolok agama dianggap kufur. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok itu semua? Jangan cari-cari alasan, karena engkau sudah kafir setelah keimanan kalian. Maka orang yang suka mengolok-olok Islam, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok agama, maka puasanya ditolak sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati para mustahzi, karena sekarang orang yang istihza di dalam agama ini terlalu banyak. Di negara kita setiap hari muncul di YouTube itu orang-orang yang kurang ajar, menyebarkan Islamophobia dengan cara istihza dengan Allah, Rasul dan ayat-ayat Al-Quran. Padahal dia seorang muslim tuh, naudzubillah, ya. Seperti orang pamannya dia membela perayaan Natal pamannya kan. Dia muslim tuh, berani dia pakai atribut mereka dengan atribut Santa Claus-nya gitu ya. Kemudian mengucapkan selamat, habis itu nyalahkan lagi orang yang menyalahkan orang yang mengucapkan selamat Natal pamannya. Disalahkan pula. Bentuknya apa? Sampai dia pakai atribut pula dia. Istihza ya, ya. Orang seperti ditolak puasanya. Hati-hati, ya. Kemudian yang nomor 9, man ata naqid min nawaqidil Islam. Orang-orang yang mereka mendatangkan pembatal-pembatal Islam. Ya, pembatal Islam. Ingat, pembatal Islam ini banyak. Pembatal-pembatal Islam ini banyak. Hati-hati. Siapapun yang mendatangkan pembatal-pembatal Islam, maka puasanya ditolak. Kenapa? Islamnya saja ditolak, apalagi puasanya.
Seperti contohnya melakukan kesyirikan kepada Allah itu pembatal Islam. Menjadikan antara Allah dan makhluknya perantara, itu pembatal Islam. Tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka, itu pembatal Islam. Atau meyakini bahwa selain petunjuk Nabi SAW lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi, itu pembatal Islam. Atau orang-orang yang benci walaupun sedikit dari syariat Islam, benci dia, itu bisa membatalkan Islam. Atau istihza dengan agama, itu pembatal Islam. Atau sihir, itu pembatal Islam. Atau dia menolong orang-orang musyrik, menolong orang-orang kafir untuk memerangi Islam, pembatal Islam. Atau meyakini bahwa manusia boleh suka-suka dia, kadang-kadang masuk ke Islam, kadang-kadang masuk keluar Islam, liberal, itu bisa pembatal Islam. Atau dia i'rad, berpaling dari agama, tahu kebenaran dia berpaling, itu bisa membatalkan Islam. Kalau dia mendatangkan ini pembatal-pembatal yang 10 ini, ditolak puasanya. Maka jangan sampai mendatangkan pembatal-pembatal Islam. Kemudian yang nomor terakhir, orang yang manintasaba ila firqatin dhalah, orang yang menasabkan dirinya kepada ajaran-ajaran sesat, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas sesatnya ya. Contoh umpamanya kelompok Ahmadiyah. Ini sesat. Kenapa? Karena Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu kan ngaku nabi. Sementara Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengaku nabi setelah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir, dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an bahwa Nabi SAW khatamul anbiya'i wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Walakin khatamun nabiyyin, tetapi dia adalah penutup para nabi, dan sabda Rasulullah nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Jadi kalau ada sebuah firqah kelompok apapun namanya, kemudian ketuanya ngaku nabi, itu sudah sesat, itu nggak benar itu. Ya, maka ini menjadikan puasanya ditolak karena mengikuti ajaran kekufuran. Ya. Maka ini 10 perkara jangan sampai ada pada seseorang. Kalau tidak, bukan hanya sekedar dikurangi pahalanya, ditolak puasanya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa 10 perkara yang pertama bisa mengurangi pahala, tapi 10 perkara yang kedua bisa menolak puasa. Sayang, sudah dari pagi menahan lapar dahaga sampai maghrib gitu ya, tiba-tiba sama sekali tidak diterima pahalanya. Naudzubillah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa puasa itu ikhwan, itu terbagi menjadi 3. Puasa itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan puasa awam, yang disebut dengan puasa umum. Ya orang awam lah berpuasa. Lah puasanya orang awam ini hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat saja. Jadi kalau antum puasanya hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat, tidak melakukan hubungan suami istri, berarti puasa antum itu hanya sekedar puasanya orang awam. Ya. Kenapa? Nanti penjelasannya. Yang kedua ada puasa orang-orang saleh, yang disebut dengan saumul khusus namanya, puasa khusus. Lah puasanya orang-orang soleh ini bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu dia tahan matanya tidak memandang yang haram, dia tahan telinganya tidak mendengar yang haram, dia tahan otaknya tidak memikirkan yang jorok-jorok, dia tahan tangan dan kakinya tidak bergerak ke tempat yang haram, dia tahan lisannya untuk tidak bicara kecuali yang santun. Ini baru puasa orang-orang soleh namanya. Berarti puasanya bukan yang sekedar menahan lapar, dahaga, dan syahwat saja, tapi lebih daripada itu, dari ujung kepala sampai kaki dipuasakan sama dia. Bisa enggak ya? Kalau antum bisa melakukannya, berarti antum naik dari puasa orang awam menjadi puasa orang-orang soleh. Kemudian paling puncaknya ya saum khususil khusus namanya, atau akhosul khusus, lebih khusus lagi. Ini bukan puasanya orang soleh, ini tingkatnya puasanya para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah dari kalangan muqarrabin. Itulah puasa luar biasa, bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan dahaga, nahan syahwat, pandangan dijaga, lisan dijaga, telinga dijaga, kaki dijaga, tangan dijaga, otak dijaga, tapi lebih daripada itu. Satu hari dia berpuasa, dihabiskan dengan zikir, baca Quran, qiraatul Quran, ibadah, macam-macam dihabiskan, sehingga betul-betul maksimal itu ibadahnya. Itu puasanya orang khususul khusus namanya, atau saumu khususil khusus, lebih khusus lagi. Itu luar biasa tuh. Kalau antum tak tahu nih nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3. Kalau saya yakin kebanyakan nomor 1 biasanya.
gitu ya. Yang penting nahan lapar, mata masih nengok kan itu ya. Penting nahan lapar, telinga pula masih nguping sana sini. Itu puasa orang awam tuh kalau belum bisa mempuasakan anggota badan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah puasa sendiri ikhwan, sebenarnya dia adalah tarbiyah dan juga al-ibtila wal ikhtibar. Kalau antum pahami, puasa itu sebenarnya ibtila wal ikhtibar. Allah sedang menguji kita dengan menguji supaya kita lapar, supaya kita haus, supaya kita menahan syahwat. Allah sedang menguji sebenarnya. Jadi ibadah puasa itu ibadah ujian. Bisa nggak antum lewati itu dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari itu? Allah sedang menguji kita. Siapa di antara kalian itu yang jujur keimanannya, atau siapa di antara kalian yang dusta keimanannya? Azan ya. Ya sudahlah kan gitu ya. Sudah azan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.